Baik, Bapak Ibu semua, peserta yang saya banggakan, teman-teman panitia, kita akan masuk kepada sesi kedua, kepada pembicara yang kedua, yang temanya tidak kalah menarik ya. Ini agak kontras nih. Kalau tadi Ibu Cindy literatur review, sekarang ini lawannya ya. Kita memang segala sesuatu itu memang dikontraskan supaya lebih gampang kita memaknai ya gitu, mencari makna itu kadang-kadang perlu dikontraskan. Kalau definisi itu mirip-mirip gitu, tapi kalau ditemukan yang kontrasnya itu wah enak gitu. Oh ini toh gitu ya. Tema yang kedua adalah desain penelitian survei ya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Luciana Wulansari. Saya ingin menyapa dulu, sudah hadir di sini belum Ibu Luciana? Ini sahabat saya. Alhamdulillah Pak Mo. Alhamdulillah sehat walafiat. Saya senang sekali nih Ibu Luciana sudah hadir ya. Sebelum saya mengundang Ibu Luciana untuk bicara, saya ingin membacakan riwayat hidup atau CV beliau secara singkat. Monggo, mohon ditampilkan, host. Oke Pak Mo, untuk sementara ini saya yang jadi hostnya nih Pak Mo. Oh gitu. Karena kan waktunya cukup. Oke, boleh ditampilkan dulu biar apa? Biar tidak menyalahi kelaziman, biar saya yang bacakan. Saya sendiri akan jadi hostnya, ya soalnya waktunya singkat sekali. Ini mata pelajaran singkat 1 jam. Sebentar ya Pak Mo, udah kelihatan? Baik. Halaman pertama Bu. Sudah kelihatan Pak Mo? Belum. Halaman pertama. Halaman pertamanya diklik. Ya sebentar saya ya. Oke, baik. Waduh, saya baca dulu ya Bu ya, supaya kita punya ritual akademik dalam webinar. Ya, pembicara kita yang kedua adalah Ibu Luciana Wulansari, SPMPD. Ya, beliau lahir di Pasuruan tanggal 24 Oktober 1975. Pekerjaan sebagai dosen tetap di Universitas BRI. Ya, baik. Pendidikan beliau S1 di Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan Gizi Masyarakat Sumber Daya Kekeluargaan, kemudian S2-nya ditamatkan di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, mengambil Magister Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial. Lalu sekarang sedang studi S3 di Universitas Pakuan Bogor, mengambil konsentrasi manajemen pendidikan. Lalu kemudian pengalaman di bidang survei, aduh ini banyak sekali nih ya. Tahun 2000 sampai 2005 ya, beliau di media buyer, kemudian dan planner di in-house advertising ya. Oke. Kemudian 2009 sampai 2012 aktif di survei pendidikan yang dikelola UNDP. 2015 sampai sekarang beliau peneliti di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Lalu kalau judul artikel ilmiah, mohon maaf nih, nun sewu, punten, Ibu Luciana Wulansari, saya bacakan awal sama akhir saja ya, karena ini panjang sekali, waduh, lebih senior dari saya, waduh gitu ya. Tahun 2014 yang paling awal sekali ini, yaitu publikasi beliaunya bertema tentang peran atribut dalam meraih prestasi belajar matematika siswa kelas 8 SMP XYZ di Jakarta. Dan penelitian yang paling akhir yaitu tahun 2021 dengan tema pemanfaatan musik klasik dalam pembelajaran menulis kalimat efektif pada siswa SMA. Wah, kalau saya baca satu-satu nih luar biasa nih Bu Lucia, tapi tidak mengurangi dari apa yang sudah tersaji di sini, Bapak Ibu semua bisa bacakan. Baik, demikian profil atau riwayat singkat pembicara kita pada hari ini dengan tema desain penelitian survei. Selanjutnya saya akan serahkan dan kita beri applause bersama kepada Ibu Luciana Wulansari, SPMPD. Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih kepada Pak Mul dan juga kepada PKPP yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Suara saya kedengaran ya Pak Mul ya? Iya. Terdengar suara saya? Terdengar ya. Pokoknya kalau kasih tahu. Iya. Oke. Juga terima kasih kepada panitia, ketua panitianya Bu Fajar Bilkis. Saya hebat, keren sekali. Dalam waktu kondisi sekarang ini masih bisa, Bu Lucy mau jadi pembicara, oke lah, baiklah. dengan saya usahakan sebaik mungkin. Oke, baik, tanpa panjang lebar ya Pak Mul, mungkin buat semuanya, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lucy.
Semoga sehat semua kabarnya ya. Dengan bulan puasa ini masih tetap semangat di siang hari. Saya akan mencoba pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang penelitian metode survei. Ini sebenarnya mata kuliah 1 semester kalau di bidang statistiknya sendiri, tapi saya usahakan dalam waktu 1 jam saya bisa menjelaskan dengan benar lah, dengan baik lah mudah-mudahan. Dan makanya kenapa saya jadikan host, saya minta jadi host karena akan ada beberapa slide yang akan saya lewati. Oke? Sebelum kita masuk tentang kepada kepada apa sih itu metode penelitian survei, metode survei itu yang sering terjadi sebentar ya saya. Yang sering terjadi permasalahan yang saya hadapi ketika saya bertemu dengan para mahasiswa adalah kebingungan dalam menentukan pengen temanya apa atau nyari masalahnya apa. Oke. Sebelumnya akan saya jelaskan kembali frame yang paling utama dalam penelitian itu ketika kita melakukan penelitian adalah penelitian adalah ketika seseorang atau baik peneliti, mahasiswa, dosen ataupun siapa saja yang ingin mendapatkan data. Nah, ingin mendapatkan data atau informasi atau kondisi yang ada di lapangan yang valid dan reliable dan objektif. Itu yang ingin didapatkan. Jadi seorang peneliti itu seorang yang mencari data di lapangan yang ingin mengetahui data itu apa yang adanya, bukan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi yang ada di lapangan. Dengan tujuan apa sih mereka mencari data tersebut? Untuk bisa menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan, dan menciptakan. Itu tujuan mereka mencari data ke lapangan. Hasilnya buat apa? Nanti hasilnya itu ketika sudah diolah bisa berupa ilmu, bisa berupa produk, bisa berupa metode ataupun keputusan, pengambilan keputusan. Karena apa? Karena ketika seorang peneliti ke lapangan itu sebenarnya ingin melihat ada masalah apa sih di lapangan itu, memahami masalah yang terjadi, terus memecahkan masalahnya, terus untuk mengantisipasi masalah setelah membuat keputusan. Oke, jadi ini dulu yang mesti didasari oleh seorang mahasiswa, seorang peneliti. Kenapa sih kita melakukan penelitian? Jadi kita ingin tahu data di lapangan, kondisi di lapangan, kita olah hasilnya kayak apa nih? Apakah sesuai dengan teori yang ada? Itu dulu yang mesti dipahami tentang penelitian, karena banyak sekali mahasiswa yang sering terjadi belum mengetahui permasalahannya. Oke, fungsi penelitian. Di sini saya dari hasil literatur yang saya dapat ada 3 hal yang menjadi fungsi penelitian. Yang pertama itu adalah need to know. Need to know ini apa yang ingin diketahui. Nah, biasanya yang dipakai metodenya adalah kuanti, kuali, dan mixed method. Ya kan, kalau mixed method tuh gabungan antara kuanti dan kuali. Oke. Terus need to do. Need to do ini berkaitan nanti di pekan webinar ini pun ada ya tentang apa ya, kalau nggak salah tuh research and development tentang apa tuh ya kan, jadi tentang need to do tuh apa yang mesti kita lakukan setelah ada program yang terjadi itu bagus apa enggak sih, apakah ada perbaikan atau enggak. Nah, termasuk dalam kegiatan ini metodenya adalah research and development, action research, serta operation research. Terus ketiga Halo, Ibu Lucy. Halo, Ibu Lucy, bisa direspon? Mohon host, apakah kendala ini pada jaringan Ibu Lucy atau pada jaringan kita secara keseluruhan? Untuk jaringan Bu Lucy sepertinya, Bu Lucy ya, oke, baik. Mungkin host bisa menghubungi beliau. Ini saya usul ke Bu Fajar Bilqis. Boleh usul ya, Bu? Ya, silakan Pak Mul. Kalau boleh sih kita punya stok untuk lagu-lagu untuk relaksasi kalau ada situasi seperti ini. Oh iya, baik. Atau gini Bu, ada jeda antara pembicaraan satu dan pertama, bolehlah kita 1-2 menit diperdengarkan musik dulu biar yang lagi puasa nggak terasa puasanya.
yang pembicara yang lelah sudah bisa sedikit rileks ya, bisa lagu-lagu yang menenangkan gitu. Usul Ibu. Baik, terima kasih banyak. Boleh. Kita mungkin boleh ice breaking dulu ya Pak Mul. Iya boleh, nggak apa-apa. Jadi agak senam jempol juga boleh tuh, iya, jadi agak rileks ya. Ada pusing tadi dengerin saya sampai bulu sih saya. Apalagi Bu Cindy ya, banyak terminologi yang perlu perlu deep thinking lah gitu ya. Bagaimana ini? Sudah ada koneksi dengan Ibu Misi? Saya coba hubungi Bu Lucy, Pak. Oke, baik Bu. Baik. Iya, bisa, mangga. Oke, saya kembali kepada yang tentang survei tadi, istilah survei ya. Istilah survei itu sering sekali kalian dengar di ya Bapak Ibu semua sekalian dengar di metode kuanti dan kualitatif gitu kan. Tapi saya lebih sekarang ini lebih menjelaskan kepada metode survei pada penelitian kuantitatif gitu, oke? Nah, untuk metode kuantitatif yang sering kita lakukan adalah pertama survei dan eksperimen. Dua hal ini yang sering dilakukan oleh para peneliti di bidang metode kuantitatif. Di mana ketika kita bicara tentang survei itu adalah ingin menggali persepsi, sikap, pendapat responden dari suatu fenomena. Sedangkan eksperimen adalah menguji pengaruh perlakuan treatment tertentu biasa dilakukan dalam bentuk percobaan. Oke. Jadi gini, paling terlihat pembedanya ketika survei dengan eksperimen itu pada judulnya. Biasanya kalau di eksperimen itu disebutkan tools-nya, tools tuh kayak programnya. Nah, apakah program A berpengaruh terhadap B dan C? Itu disebutkan. Biasanya kalau di eksperimen itu seperti itu, pada judulnya ya. Jadi akan terlihat jelas sekali. Oke, next. Halo, kok nggak mau next dia? Ntar ya Pak Mul. Oke, nah ini mungkin hanya secara definisinya aja. Nanti bisa kalian Pak Mul semua ntar nanti kan dapat ininya ya, dapat materinya ya. Betul, Bu. Pak Mul, halo. Iya betul, sudah di-share di grup peserta Bu. Udah di-share, oke iya. Kenapa saya menjelaskannya dengan gamblang gitu ya, judulnya semuanya supaya kalian bisa baca kembali. Namanya penelitian itu, namanya metode itu setelah dibaca perlu pemahaman karena bukan dihafal mereka, dimengerti. Oke. Nah, ini adalah salah satu beberapa syarat sih kenapa metode survei itu bisa dilakukan. Nah, ketika masalahnya sudah jelas. Jadi kalau dalam penelitian survei itu, survei dalam kuanti ya, dalam kuanti ini kita sudah tahu masalahnya apa yang akan dihadapi dan masalah tersebut sudah ada teorinya. Nah, di sini nanti berkaitan dengan punten ini saya percepat dikit, berkaitan dengan ketika kalian menentukan sebuah masalah. Masalah itu apa sih sebenarnya? Oke. Masalah itu adalah ketika terjadi perbedaan dari apa yang diharapkan dengan yang diinginkan. Oke. Yang nyata dan kenyataan dengan apa yang kita harapkan itu berbeda. Nah, setelah itu yang paling mendasar pada kuanti harus ada teorinya. Berbedanya dengan kuali ya, survei pada kuali. Kalau di kuali itu teorinya hanya untuk ciri-ciri. Misalkan gini, sebagai ciri-ciri misalkan kita tahu buah mangga itu bentuknya lonjong gitu kan ya, yang umumnya lonjong. Terus warnanya ada yang kulitnya hijau, ada sampai kuning, sampai kemerahan. Nah, itu kalau di kuali sebagai ciri-ciri saja. Pada saat kita ke lapangan ketemu dengan buah mangga bentuknya kayak apel, tetapi dia masih memiliki beberapa ciri yang disebutkan di teori, itu nggak apa-apa. Itu namanya kuali, di kuali. Tetapi kalau di kuanti, dari ciri buah teori yang sudah ada tersebut, misalkan buah mangga tuh bentuknya hijau seperti itu kan. Nah, itu tuh dijadikan indikator. Oh, ternyata buah mangga itu kulitnya hijau. Meskipun hijau dia bisa manis. Nah, itu indikatornya atau dimensinya ya kan. Nah, terus biji-bijinya kayak apa? Daging kayak apa? Nah, itu bedanya di kuali dan di kuanti.
posisinya ya, oke. Nah di sini kita tahu kalau menentukan masalah itu, jadi tidak semua masalah di masalah sosial yang ada dalam kehidupan bisa dijadikan masalah penelitian. Nah masalah untuk kuanti sendiri harus ada teori yang mendasarinya. Kenapa? Karena ini bersangkutan pada, saya percepat, desain survei, oke? Desain survei ini, desain penelitian yang Anda harus lakukan adalah ketika kalian sudah tahu teorinya apa, kalian lalu tentukan variabelnya apa, lalu bisa kalian dari teori tersebut akhirnya diketahui nih dimensinya dan indikatornya dari permasalahan yang ada atau variabel yang sudah Anda tetapkan semuanya ini. Akhirnya dibentuklah skala pengukuran dan pertanyaan untuk kuesioner yang dibagikan gitu kan, dibagikan dan akhirnya bisa dianalisa sehingga menghasilkan apakah kondisi lapangan tersebut sesuai dengan teorinya. Itu adalah penelitian survei, oke? Nah, saya kembali lagi ke awal. Maaf ya, saya loncat-loncat ya, ya kamu semuanya. Oke, itu yang pertama. Jadi masalah harus merupakan masalah penelitian harus sudah jelas. Oke. Kedua adalah ingin mendapatkan informasi yang luas. Artinya apa? Ketika kita melakukan survei ini, kita ingin tahu bagaimana sih keadaan kondisi yang ada di lapangan secara apa ya? Menyeluruh gitu, walaupun tidak semuanya ya, karena gini di survei itu bisa semua populasi jadi sampel, oke. Nanti ini berkaitan dengan ini, berkaitan dengan objek. Sorry, mana ya objek saya sudah punya bahasan tentang objek. Gak apa-apa ya main sama saya, jadinya ini loncat-loncatan ya, oke. Jadi kalau di survei itu populasi bisa dijadikan populasi semuanya, oke. Populasi bisa dijadikan sampel semuanya. Oke, populasi berlaku untuk populasi. Jadi populasi yang ada berlaku untuk sampel. Artinya apa? Di sini disebutnya namanya sensus. Jadi semua misalkan yang suka terjadi sensus tentang pertanian, sensus tentang ekonomi itu semuanya diteliti gitu kan. Tidak ada generalisasi dan pasti kemungkinan kesalahannya atau kesalahannya sangat sedikit. Tetapi apa? Biayanya sangat mahal. Itu bisa terjadi pada survei. Oke. Yang kedua adalah sampel berlaku untuk sampel. Artinya apa? Sampel itu hanya berlaku untuk sampel, bukan tidak ada generalisasi. Contoh, misalnya yang biasa terjadi di mall-mall nih, yang di mall-mall yang sering terjadi. Bagaimana Bu merasakan coba apa namanya makanan baru? Misalkan gitu kan, coba makanan baru ya kah? Mencoba makanan baru. Karena apa? Ketika dicoba makanan baru, tidak semua ibu atau yang dicoba itu adalah mewakili daerah situ. Bisa aja datangnya dari daerah Bogor, dari daerah Bandung, itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi sampel hanya berlaku untuk sampel saja. Nah, yang sering kita lakukan adalah yang ketiga, sampel berlaku untuk populasi, di mana karena kita tidak punya biaya yang cukup, waktu terbatas dan segala macam keterbatasan seorang peneliti, maka kita melakukan sampel saja, mengambil sampel. Nah, sampel ini akhirnya bisa mengeneralisasi kondisi keadaan di wilayah yang kita tetapkan dengan kondisi yang homogen tersebut. Nah, ini yang makanya tadi diinikan. Yang kedua ini adalah kita ingin mencari informasi yang sangat luas. Yang ketiga adalah ingin mengetahui pengaruh satu variabel atau variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen yang lainnya dalam kondisi alamiah. Ini yang paling mencarikan ciri khas dari apa ya, penelitian kuantitatif itu ada variabelnya, ada X-nya, ada independennya, variabel independennya, ada Y-nya dan independennya gitu loh. Jadi sudah pasti apa yang kita teliti itu ditentukan lah variabelnya itu yang sudah jadi apa namanya, sudah jadi pengamatan. Beda kalau di kuali ya kan, kalau di kuali kita masih bisa meraba-raba apa yang kita temukan, variabelnya masih bisa kita temukan hal-hal yang lain, masih banyak variabel. Tapi kalau di kuanti, kalau kita sudah menentukan misalkan tentang motivasi, ya motivasi itu yang kita teliti, nggak mungkin tiba-tiba kita teliti yang hal yang lain. Oke. Yang keempat adalah untuk menguji hipotesis. Oke. Ini berkaitan dengan tadi masalah gap ya kan, masalah yang kita harapkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan gitu kan. Please move, bisa ini saya masih bisa bicara ya Pamul ya? Pamul? Terus Bu ya. Masih. Oke ya. Masih. Enggak ada notif terus baru Diana, kenapa baru enggak ya? Oke. Yang keempat. Oke. Yang keempat ada uji hipotesis ya kan. Hipotesis kita tahu adalah praduga gitu kan. Jadi kita mempertanyakan ketika kita mengharapkan sesuatu hal yang berbeda di lapangan, mungkin nggak ya hal yang bagus terjadi? Apakah ada penolakan? Apakah ada penerimaan? Nah, ini fungsinya si kuanti.
fungsinya si kuanti gitu kan, fungsinya penelitian kuantitatif, ingin membuktikan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau ditolak. Oke. Lalu ingin mendapatkan data yang akurat. Nah, ini yang biasa mungkin penelitian kayak psikologi, terus BK mungkin juga ya, kalau yang BK ada apa sih, ada AUM ya, kalau nggak salah ada tes ukurannya itu ya kan, bisa ketahuan bagaimana sih nilai tes tersebut terhadap misalkan prestasi belajar seseorang, ataukah mempengaruhi motivasi seorang anak gitu kan. Ini jadi ingin mendapatkan data akurat dari hasil alat tes yang ada, bisa dilakukan pada kuantitatif. Oke, terus yang keenam adalah ingin menguji keraguan-raguan. Nah, ini sama kayak gini. Bu, mungkin nggak Bu, ketika saya melakukan suatu penelitian kuantitatif, ketika membuktikan suatu teori, ternyata teori yang saya hasilkan berbeda atau tidak sama atau menolak HO gitu kan, menolak HI ya kan, menolak HI. Mungkin saja, tetapi tolong jelaskan alasannya apa. Karena satu orang melakukan penelitian tersebut belum bisa membuktikan atau membatalkan sebuah teori. Harus dilakukan berulang-ulang. Supaya apa? Supaya teori yang ada bisa dibatalkan. Itu bisa terjadi. Oke. Next, tentang objek tadi saya sudah jelaskan. Oke, nah tentang penelitian survei sendiri ya, tentang metode survei ini sebenarnya posisinya ada dua macam yang bisa dilakukan tentang penelitian survei, yaitu yang pertama yang biasa umum dilakukan adalah yang sesaat, itu cross-seksional, yaitu kejadian sekarang, kita teliti sekarang dan hasilnya sekarang. Oke. Ada lagi kita ngambil yang longitudinal. Longitudinal tuh kayak misalkan yang saya jarang nih ya, saya lihat sebenarnya BK bisa melakukan hal itu, yaitu melihat kondisi layanan, misalkan layanan BK ya, layanan kelompok atau layanan personalnya dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 3. Bagaimana hasilnya pada beberapa anak gitu kan, untuk apakah mempengaruhi prestasinya selama 3 tahun tersebut dalam setiap angkatan. Itu mungkin bisa kita lakukan gitu kan, nanti kan untuk skripsi. Kenapa? Datanya masih data sekunder yang bisa kita peroleh, bukan data primer. Data primernya mungkin karena kan melihat melihat perkembangan yang terjadi. Nah, itu masuk dalam kuantitatif survei. Dan pada kuesioner itu akan diberikan pada saat dia kejadian. Misalkan dia mensurveinya pada kelas 3 nih, kelas 3 misalkan SMP. Tapi kan data yang kelas 1, kelas 2 ini adalah data sekunder, itu nggak masalah. Itu bisa dilakukan di kuantitatif dengan data survei tersebut. Itu maksudnya pada longitudinal. Oke. Ini beberapa contoh saja, nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, ini gambaran secara statistiknya. Yang dimaksud dengan cross-sectional itu adalah kejadian sekarang diobservasi berkali-kali dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau longitudinal itu kejadiannya itu kejadian ada T1, ada TN-nya, ya kan? Bu, beda hampir sama dong Bu dengan namanya eksperimental. No, di eksperimental sengaja kita buat situasinya dikasih percobaan, dikasih pelakuan. Kalau di survei tidak ada perlakuan, yang ada kita teliti, itu aja. Itu perbedaannya di survei dan eksperimen. Oke, nah ini tahapan-tahapan yang mungkin dalam penelitian survei, sebenarnya nggak hanya penelitian survei aja, semua penelitian kuantitatif umumnya seperti ini. Jadi kalau di gambaran yang ada ini sekarang nih, sorry yang ini ya kan, gimana kita menentukan latar belakangnya, permasalahannya, rumus masalahnya, kemudian dicari landasan teorinya, ya oke. Ini landasan teorinya bisa berkaitan dengan materinya dari Bu Cindy tadi, terus ditemukan rumus hipotesisnya, baru kita lakukan namanya pengembangan instrumen dari teori yang ada yang sudah kita kumpulkan. Oke, lalu lakukan populasinya pun kita tetapkan ya kan, sampelnya kayak apa. Barulah kita lakukan pengujian instrumen, mengumpulkan data, dari data yang ada kita analisis, baru kita buat kesimpulan. Ini tahapan-tahapannya. Dari sini kalau di sini ada 10, saya bagi jadi 12 ya, karena kan di sini di sini tidak ada namanya entry data dan interpretasi data tidak ada, tapi saya tambahkan. Oke. Tadi permasalahan sudah kita bahas. Oke, kemudian desainnya pun saya sudah jelaskan. Contoh yang terjadi pada ketika mengolah, misalkan saya gitu kan di bidang manajemen pendidikan tentang kepemimpinan, variabelnya gitu kan, indikatornya apa sih? Ada direktif, supportif, partisipasi, achievement oriented gitu kan, yang jadi indikatornya supaya kita bisa bikin pertanyaan nanti gitu. Oke, instrumen survei. Nah ini dia. Instrumen survei itu kayak kuesioner yang sering kita lakukan atau angket ya kan, yang menjadi cara penyusunannya adalah kita punya referensinya, kita punya teorinya ya kan,
untuk variabel yang diteliti, yang variabel sudah ditetapkan. Lalu dari Anda baca nih, kayak tadi kan permasalahannya Pak siapa ya, Pak Mulyadi, bukan Pak Mulyadi, Pak siapa tadi, Pak Mul yang dari Jember? Pak Arifin. Pak Arifin, Pak oke. Arifin, ya, Pak Pak Arifin punya kendala misalkan, oh kan banyak nih apa namanya banyak sekali jurnal yang terjadi. Tinggal Pak Arifin atau semua ya, buat Anda semuanya cari, udah tahu nih misalkan variabel motivasi misalkan ya, motivasi. Nah, cari jurnal yang berkaitan dengan motivasi semuanya. Oke. Nah, bukan banyak macamnya dan kondisinya yang berbeda-beda dari variabel tersebut. Oke, it's not problem gitu kan. Tinggal kalian pilih mana yang kira-kira sangat dekat dengan masalah yang ingin kalian bahas, yang Anda ingin selesaikan. Oke, dipilahlah karena nggak semua motivasi tersebut bisa dijadikan bisa dijadikan instrumen, bisa dijadikan literatur. Oke. Nah, lalu dari setiap jurnal yang dibaca itu carilah indikatornya. Karena apa? Dari setiap jurnal itu beda-beda. Biasanya beda-beda indikator dan variabelnya. Itu sering sekali saya temukan gitu kan. Tetapi kita punya link yang akhirnya connected paper. Ini saya dapat dari Pak Bolo. Kalau mahasiswa BK kenal ya Pak Isar Bolo. Saya dapat dari Pak Isar Bolo linknya tentang connected paper. Jadi saya tahu dari mana paper yang saya cari pertama kali ini tentang indikator misalkan motivasi. Dia tuh siapa aja yang pakai jurnalnya ini yang sama. Gitu. Jadi saya pakai linknya mereka dan saya kumpulkanlah papernya untuk dicarikan, oh ternyata kesamaannya tuh indikatornya seperti ini ya mereka tuh bicaranya. Oke. Nah, mencari instrumen yang ada. Biasanya umumnya ketika kita sudah dapat linknya nih, ada instrumen-instrumen yang sudah dikembangkan oleh mereka. Itu bisa kita sadur. Tetapi mungkin saja bisa tidak semua kita gunakan. Artinya apa? Jadi ambillah yang penting, ambillah yang bisa kita aplikasikan dalam dunia, dalam yang kita hadapi gitu loh ya kan, karena itu kan punya mereka di luar gitu kan, belum tentu bisa sama dengan apa yang kita hadapi sekarang. Jadi ambil yang pentingnya saja atau yang bisa kita pakailah instrumen yang sudah ada tersebut. Nah, yang keempat ini adalah konsultasi dengan ahli. Nah kan, kalau di BK sendiri gitu kan, di Unindra, di BK, para ahlinya sudah banyak tentang kebekaan gitu kan. Bisa tanyakan apakah instrumen tersebut sudah bisa menggambarkan mewakili pertanyaan dari apa yang kita harapkan untuk diselesaikan masalah tersebutnya. Nah, matrik ini kayak kisi-kisi lah ya. Jadi saya nggak bikin ini ya, saya nggak bikin gambarnya. Setelah dibikin ada dimensi, ada indikator, dibikinlah kisi-kisinya. Kisi-kisinya ini misalkan mana pertanyaan yang negatif, mana pertanyaan yang positif. Nah, jadi terus variabelnya ketahuan dari hal nomor-nomor berapa aja yang menyangkut indikator tersebut. Oke, ciri-ciri pertanyaan dalam instrumen itu pertama jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana. Oke, terus padat, spesifik, bisa dijawab, memiliki relevansi dengan responden. Nah, ini yang kenapa saya perjelas di sini. Ini menyangkut, bias yang sering terjadi yang saya lihat kalau saya melihat skripsi ya, kebanyakan masih banyak hal bias yang tidak menggambarkan apa yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah. Contoh misalkan gitu kan ya, kayak pertanyaan double gitu kan, kalau di BK. Ini saya beberapa kasih contoh pertanyaan bukan di BK tapi kayak gini lah contoh. Apakah ibu atau bapak setuju jika biaya pengurusan surat izin mengemudi disesuaikan harganya? Kata-kata disesuaikan harganya itu membuat para responden atau yang kita tanya itu bingung. Maksudnya disesuaikan itu apa sih, gitu kan? Ya kan, makanya lebih diperjelas bagaimana kalau yang benar itu adalah apakah ibu atau bapak setuju jika biaya pengurusan surat izin mengemudi dinaikkan atau diturunkan harganya dari harga resmi. Jadi pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Kalau disesuaikan masih bingung orang, tapi kalau dinaikkan, saya nggak setuju langsung kan, gitu kan? Saya tidak setuju. Dicontreng tuh yang kalau di skala Likert-nya gitu kan, dicontreng yang tidak setujunya. Nah itu bahasa-bahasa yang harus jelas, yang harus ada pada pertanyaan di kuesioner yang bisa menggambarkan apa yang kita inginkan dari menyelesaikan masalah. Itu harus diperhatikan gitu kan, harus sangat diperhatikan supaya apa? Supaya kita tidak ambigu. Sama tadi kayak pertanyaannya, penjelasan tadi waktu saya menghilang ya, Pak Mul bilang tentang pengetahuan.
mungkin di luar sudah biasa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan, tetapi di kita masih mencampur aduk gitu kan, ya kan? Ya Pak Mul ya, itu sering terjadi Pak Mul. Antara pengetahuan itu pun sama ketika kita bikin namanya instrumen, kita harus jelas kata-katanya, harus benar, tepat gitu loh. Jangan membuat orang bingung. Itu yang sering terjadi ketika seorang bikin kuesioner. Oke, di sini saya kasih contoh beberapa kalimat-kalimat kuesioner yang salah dan benarnya. Nanti bisa kalian baca. Pak Mul, waktu saya masih banyak, masih ada kan ya? Sedikit lagi, masih ada 5 menit. 5 menit ya. Nah, saya persingkat. Oke, aja padahal. Sampel, untuk sampel. Oke, sampel ini yang tadi saya bilang kalau kita tidak punya biaya yang banyak atau sedikit, kita pakai untukkan sampel. Oke, bisa dalam penelitian kuanti ada 2 macam penelitian sampel, ada probability sampel, ada non probability sampel, ya kan? Biasanya yang non probability sampel ini dipakai untuk yang kualitatif, tetapi tidak hal yang tidak mungkin dilakukan pada kuanti bisa terjadi. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara definisinya, bisa nanti mungkin pada grup ya Pak Mul ya, bisa kita diskusikan. Oke. Tentang rumusnya sendiri. Ada beberapa rumus yang sudah ada ya, yang tinggal kalian pakai saja untuk menentukan jumlah sampel. Oke, sampai yang jumlah populasi tidak diketahui pun sudah ada rumusannya. Oke. Tentang sampling. Nah, karena ngambil sampel itu bisa salah ya kan? Sampel itu bisa kita ambil itu bisa salah gitu kan, makanya terjadilah namanya sampling error. Untuk mengurangi kesalahan, bagaimana caranya? Adalah jumlah sampel. Ketika jumlah sampel banyak, maka kesalahan sampling error-nya akan semakin kecil. Oke. Next, pretest. Nah, kuesioner untuk pertanyaan itu harus dites. Benar nggak sih kuesioner yang saya buat ini bisa menyelesaikan masalah saya, menyelesaikan masalah yang saya angkat, yang ingin saya ajukan gitu kan? Dilakukanlah pretest gitu toh. Nah, pretest ini berkaitan dengan validitas dan realitas. Oke. Nah, di sini saya jelaskan, kan ya, saya di PPT sudah ada semuanya, makanya kenapa saya sebutkan tuh analisanya semuanya, tinggal kalian baca, bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu untuk mempertambah ini ya, memperjelasnya. Oke, nah, biasanya nih di kuanti nih ya, kata-kata ya istilah-istilah kayak transformasi data outlier, multi-collisional, heterokedastisitas. Atau korelasi, ini biasanya kata-katanya penelitian kuantitatif gitu. Jadi jangan aneh, jadi pasti ada kayak giniannya, gitu kan. Terus mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa secara langsung, kalau sekarang lagi pandemi bisa dengan cara online ya kan, atau mengirim email gitu kan, atau Anda punya komunitas gitu kan, tinggal dikirim ke komunitas tersebut, di-share gitu kan, apa yang ingin kalian dapatkan tentang datanya. Nah, editing. Oke. Editing ini bagaimana umumnya kalau sekarang sudah pakai Google Form ya, Google Form nih bisa langsung kelihatan kan ya berapa jumlahnya yang laki, berapa jumlah yang perempuan, kayak gitu kan, langsung emang udah terlihat, langsung masukin ke dalam Excel, bisa kita olah langsung ya kan. Untuk editingnya tinggal kita pilih, mungkin nanti dari persyaratan dari kalau udah di Excel kita tinggal pilih aja mana yang emang memasuki kategori apa yang kita inginkan responden tersebut. Oke. Memberi kode. Nah, ini memberi kode berkaitan dengan skala pengukuran. Oke, dengan skala pengukuran, maksudnya skala pengukuran itu kayak gini. Kayak Likert kan ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Itu skala apa yang kita pakai mau. Nah, ini berkaitan dengan itu. Terus memberi kode kalau laki-laki misalkan 1 gitu kan, kalau perempuan 2. Nah, itu kode-kode yang kita berikan di kita punya kuesioner. Udah dapat datanya, bukan kuesionernya, datanya, sorry bentar. Lalu di entry lah untuk bisa diolah. Oke. Nah, pengolahan data ini dia yang paling seru lagi selain tadi uji data ya, uji instrumen adalah analisis data. Kita bisa memilih. Nah, ini yang ada dalam kuantitatif nih ya. Uji datanya yang sering terjadi, yang sering dipakai oleh mahasiswa jenisnya gitu yang bisa kalian lihat, nanti ada semua kalian bisa lihat. Nah, yang paling ini ada kuanti jadi kapan kita karena jenis tes yang kita pakai itu sangat berpengaruh terhadap hasil olahan yang kita inginkan.
dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi tinggal kita mau lihat aja berapa sih jumlah sampel kita. Kalau yang cuma sedikit ya udahlah pakai non parametrik aja yang kita bisa pakai. Walaupun masih bisa pakai parametrik gitu kan. Jadi masing-masing punya syaratnya. Nah, di sini saya sebutkan sedikit dulu aja. Penentuan penggunaan statistik, parametrik atau statistik non parametrik sangat tergantung pada jenis data dan jumlah sampel yang digunakan. Itu yang menjadi ciri khas data uji statistik. Oke. Kita tersebut kita interpretasikan dalam sebuah tulisan biasanya gitu kan ya, biar dalam sebuah narasi bagaimana hasilnya, oh iya ternyata dari hasil penelitian yang kita lakukan